Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang topik 3 ruang kolaborasi, perancangan dan pengembangan kurikulum. Temanya tentang menafsirkan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Syifa Nur Aulia selaku manajer dan didampingi 3 rekan-rekan saya, yaitu ada Fadia Dwi Amanda, lalu ada Yudit Feryani Putri, dan Novia Aristi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada pertanyaan, yaitu jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi, atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Pertanyaannya, berikan contoh konkret bagaimana siswa menafsirkan sesuai dengan tema atau mata pelajaran yang dipilih sebagai bukti telah memahami. Selanjutnya adalah tentang penjelasan mengenai understanding by design. Understanding by design merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang memiliki alur mundur. Hal tersebut dikarenakan dalam merancang proses pembelajaran dengan urutan yang terbalik. Dalam merancang pembelajaran dengan pendekatan UBD, kita terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menentukan asesmen, kemudian menentukan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. UBD telah mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman meningkatkan melalui 6 sisi dari konsep, yaitu yang pertama mampu menjelaskan, yang kedua mampu menafsirkan, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat mampu perspektif, yang kelima mampu berempati, dan yang terakhir mampu pengetahuan diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penafsiran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menafsirkan atau upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Dengan demikian, penafsiran adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan atau upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Jadi, menafsirkan artinya peserta didik mampu memaknai dan mengartikan sesuatu yang tidak hanya konsep saja, namun juga pemahaman secara mendalam terhadap konsep tersebut. Pada tahap menafsirkan dalam UBD, peserta didik dapat menafsirkan melalui yang pertama cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, buat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar atau model. Kali ini sampelnya itu di kelas 5C, mata pelajaran PPKN. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan sikap dan perilaku persatuan yang dapat menjaga NKRI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Novia. Selanjutnya adalah contohnya itu dalam bentuk anekdot. Melakukan upacara bendera setiap hari Senin dan hari kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Semua anak-anak paduan suara bernyanyi dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Kami kelas 4 ditugas untuk menjadi paduan suara di acara upacara kemerdekaan 17 Agustus yang ke-78 tahun. Kami bangga menjadi paduan suara. Suara gemuruh, semangat kami mencerminkan diri kami yang cinta akan tanah air ini, yaitu Indonesia. Setiap baitnya kami hayati. Makna kemerdekaan bagi kalian sebagai pelajar adalah mengisi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa, menjadi siswa-siswi yang berprestasi, berakhlak,
dan juga menjadi pelopor kemajuan bangsa. Itulah kata-kata Bu Afni yang selalu kami ingat wali kelas 4 kami. Beliau selalu memberikan semangat untuk kami, siswa-siswinya, sehingga di hari upacara ini paduan suara kami begitu mantap dan sangat bersemangat hingga menyukseskan upacara Hari Kemerdekaan. Contoh dalam bentuk model yaitu adalah berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah. Mengadakan kompetisi dan turnamen di sekolah dapat menjadi pendorong kuat untuk berpartisipasi siswa. Ini dapat mencakup kompetisi akademik seperti lomba debat atau bahkan turnamen olahraga. Dengan melibatkan aspek kompetitif, siswa merasa termotivasi untuk berpartisipasi dan berusaha lebih keras. Hasil dari kompetisi ini juga dapat menjadi sumber kebanggaan dan motivasi bagi siswa. Dan yang ketiga adalah contohnya dalam bentuk gambar, seperti gambar yang kita tampilkan ini, yaitu menyeberang di zebra cross, mematuhi norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siva. Ya, di sini juga ada contohnya ya dalam bentuk analogi gitu atau analogi itu kan ibarat kata seperti perumpamaan. Jadi contohnya itu jika hidup ingin damai, maka hargai yang berada di sekitarmu gitu. Lalu di sini juga ada lagi contoh dalam bentuk gambar ya, terlihat jelas berbentuk animasi ya. Animasinya ini para peserta didik sedang membersihkan lingkungan sekolah, terkhususnya yang berada di kelas gitu ya, dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dalam berbentuk gambar. Oke, selanjutnya. Nah, maka dari kami dapat mengambil kesimpulan bahwasannya penafsiran atau interpretasi dapat ditunjukkan melalui berbagai strategi penilaian, seperti menafsirkan yang signifikan melalui peristiwa, data, pengalaman, penceritaan, atau persepsi fakta tertentu. Oleh karena itu, menafsirkan dapat membantu peserta didik untuk memahami mengapa konsep tertentu penting atau bagaimana tujuan pembelajaran tertentu berhubungan dengan adanya dan dapat melatih kemampuan berpikir kritis dari peserta didik dalam dunia nyata. Baik, itulah yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.